ini. Kita nelayan juga sama kerja, negara. Hidup nelayan. Saya nelayan Karangria. Saya juga merasap dari kepulauan, Pak. Pukul 4 orang. Biar menemukan mati kalau mati. Yo, cabut ini. Kalau ada orang mama yang cabut. Kalau ini mau cabut. Orang cabut dulu ini baru pulang. Kota Manado mengalami masa yang seram. Kota yang dikenal dengan falsafah Sito Timautu ini kini menjadi ancaman terhadap warganya sendiri. Para penguasa bersama korporat bekerja sama merusak bahkan mengeksploitasi alam, yang imbasnya membunuh hak hidup warga kota secara perlahan. Warga seolah dipaksa untuk ikut terlibat dalam pembangunan kota dengan segala bentuk jargon pembangunan yang justru dibaliknya mereka melupakan masyarakat yang bergantung hidup sebagai nelayan. Bumi, air, dan kekayaan alam terkandung dalamnya di Indonesia ini kan dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk makmuran rakyat. Nah, tolak ukurnya adalah kemanfaatan, partisipasi, dan penghormatan terhadap hak tradisional. Nah, itu diakui juga dalam putusan MK tahun 2010. Dan jika reklamasi terjadi, maka nelayan dan masyarakat lokal di Manado Utara mereka akan terancam menjadi korban. Hilangnya hak atas ruang hidup, hak atas kesehatan, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan mempengaruhi pada hak ekonomi mereka, hak atas pekerjaan, dan juga lanjut kepada tumbuh kembang anak-anak mereka dan juga pendidikan keluarga mereka. Kalau umpamanya setambung, pertama tuh sama bilang tadi, hasil tangkap lebih berkurang. Dengan dua jangkauan untuk kita pergi mencari, lebih susah, lebih jauh. Lebih jauh. Karena perahu soalnya boleh dapat hila di sini, so musibah ketemu pakasah, kasihan nelayan ini tradisi. Jadi memang lebih sulit lah. 1 bulan seorang kandung sekerja biasa pam, kedua bulan itu berhenti. Itu cuma rayuan belaka itu. Barangkali so ada contoh-contoh tuh di mall-mall sana tuh dia begitu para warga pesisir. Barangkali so ada contoh-contoh situ. Setelah beberapa kali melakukan reklamasi di pesisir pantai kota yang dikenal dengan makanan khas Tinutuan, kali ini wilayah Manado Utara sudah menjadi target untuk direklamasi. Betapa tidak, pekerjaannya sudah mulai dibuat sejak beberapa waktu yang lalu. Pemasangan papan informasi proyek reklamasi oleh pengembang PT Manado Utara Perkasa di kawasan pesisir Karangria sampai Tumumpa menunjukkan awal mula proses penimbunan kawasan laut menjadi area komersialisasi bagi para investor dan menjadi lanjutan dari proyek reklamasi Jalan Boulevard 2. Berdasarkan informasi yang didapat, proyek ini akan membuat daratan baru seluas 90 hektar dengan dasar penerbitan kesesuaian ruang kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKK PRL dan izin pelaksanaan reklamasi oleh pemerintah yang diklaim dipegang oleh pengembang yakni PT Manado Utara Perkasa. Kalau kita menyimak proses skip ya, Pemda itu mereka berargumen berdasarkan peraturan malahan. Tapi memang iklim yang tercipta antara pengusaha atau pelaku usaha dengan pemerintah kan di masa pemerintahan yang sekarang itu terjadi pernikahan lah antara pengusaha dengan pemerintah. Jadi soal produk peraturan itu kan ya dibuat oleh mereka dengan kepentingannya mereka. Karena seperti itu bilang tadi, Pemda mendasarkan argumen bahwa ada peraturan dari Menteri Investasi ya bahwa informasi itu
adalah informasi yang dikecualikan untuk dibuka karena akan mengganggu iklim investasi jika itu dibuka. Nah ini kan jika kita mengacu pada undang-undang lebih tinggi ya, itu undang-undang informasi publik itu kan sangat bertentangan. Karena informasi itu bukan bicara soal investasi, informasi itu bicara hak. Warga negara itu punya hak atas mengetahui apa yang sedang terjadi di negara ini. Simpelnya seperti itu ya jika mau dipahami. Jadi sebenarnya negara tidak punya pemahaman terhadap konsep hak asasi manusia, khususnya soal informasi publik. Nah kedua, soal peraturan yang menjadi produk dari pemerintah, karena di baliknya ada suatu pernikahan antara pengusaha dengan pemerintah, maka kita bisa melihat sebenarnya akarnya kan adalah perampasan sumber daya. Jadi sumber daya yang dipertaruhkan ini antara para kapitalis ini ya, yang kita bisa sebut kelompok oligark ini melawan rakyat yang memegang kedaulatan terhadap sumber daya berdasarkan konstitusi yang dipegang secara turun-temurun atas dasar keyakinan mereka terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Seperti itu. Dan perebutan yang terjadi adalah perebutan antara rakyat dengan mereka. Rakyat tidak punya kuasa atas negara, tidak punya kuasa atas pemerintah, atas peraturan. Dan kelompok ini mereka punya kuasa atas itu. Dan tadi kita melihat produk yang dihasilkan pada realitanya tidak berpihak kepada masyarakat. Jadi masyarakat kehilangan kedaulatannya terhadap sumber daya. Dan ketika mereka kehilangan sumber daya, maka eksistensi mereka sebagai nelayan, sebagai masyarakat lokal hilang juga. Jadi mereka tidak lagi dihargai sebagai nelayan, tapi dihargai sebagai potential labor, buru-buru potensial. Di rumah makan, di mega mall, di restoran, mereka kan dijanjikan akan dipekerjakan. Jadi mereka tidak lagi dipandang sebagai nelayan yang berdaulat, tapi sebagai buru-buru potensial. Kecamatan Tuminting terdiri dari 9 kelurahan, yang mana 5 diantaranya berada di wilayah garis pantai, yakni Sindulang 1, Sindulang 2, Bitung Karangria, Maasing, dan Tumumpa 2. Panjang garis pantai yakni 5,225 km dengan karakter pantai berpasir. Rata-rata mereka sudah menjadi nelayan sejak kecil saat mereka sekolah dasar. Om Petut dari mulai jadi nelayan tahun 58, umur 6 tahun. Begitu terus membantu orang tua, karena orang tua memang juga nelayan. Sedangkan Om Petut ini dia anak tertua, anak yang tua. Jadi adik-adik lain baru umur 3 tahun, lain bertahun. Jadi aku bantu orang tua untuk hidupkan Om Petut pe adik-adik. Karena nanti malam jadi nelayan, siang pergi sekolah, masuk SD gitu, begitu. Sampai sekarang lah, jadi nelayan sampai sekarang. Habis Om Petut so boleh dalam itu. So mencari tapi papa itu keluar ada kalanya jam 6 sore, pulang jam 5 subuh. Ada kalanya melaut jam 5 subuh, pulang jam 2 siang. Begitu. Kota Manado disebutkan sebagai daerah yang memiliki topografi dan kondisi geografi yang rentan terhadap bencana. Pesisir Kota Manado merupakan kawasan rawan gelombang pasang dengan tingkat ancaman sedang. Kawasan rawan banjir tersebar di 9 kecamatan dengan tingkat risiko tinggi dan kawasan longsor di 8 kecamatan dengan tingkat risiko sedang sampai tinggi. Angin kurang ini bener.
Kita lahir tahun 76, berarti kita 48 tahun hidup dan berdomisili di pesisir pantai. Ya, kalau opa seorang nelayan. Opa kasih sekolah DP anak-anak sampai papa itu jadi seorang pegawai negeri. Nah, itu kan sangat luar biasa. Dari nelayan menyekolahkan anak sampai dapat jadi seorang pegawai negeri, jenjang pendidikan ke perguruan tinggi. Ya. Jadi kalau untuk berbicara tentang hal-hal tentang laut, tentang seorang nelayan, itu tidak dipungkiri bahwa nenek moyang kami itu seorang nelayan, bukan seorang pengusaha. Jadi apapun itu, sejarah tetap membuktikan bahwa nelayan itu melekat di dalam diri karena segala sesuatu kehidupan di laut, baik apapun itu yang dihadapi, apapun gelombang, sudah terbiasa dihadapi oleh nelayan. Dan kami sangat bersyukur bahwa punya orang tua atau opa, tahu-tahu nelayan. Kalau bukan seorang nelayan mungkin kita bukan tinggal di sini. Ya, karena dari orang tua, dari opa sampai orang harus ada di sini. Orang harus tinggal di sini, beradaptasi dengan keadaan di mana orang sebagai keturunan seorang nelayan. Macam kalau mencari malam itu ada kalanya tudek sebagian besar. Nah, kalau mencari siang itu ikan dasar. Itu di tepi-tepi pantai begini. Dekat-dekat pantai bagian ikan dasar itu banyak, sampai ya kamu ini sampai kita dapat bikin rumah biar cuma rumah kecil, dapat sekolah, untuk adik-adik sampai itu adik satu sudah pensiun jadi kerja di PU provinsi. Tamas contoh itu anak ada jadi polisi. Sekarang itu cuma hasil nelayan semua. Dari mana? Kalau dulunya itu melautan belum ada motor, memang masih ya, manual dayung, kekuatan dayung. Nanti dia keluar itu motor itu tahun 70-an, so ada motor. Itu baru dia timbul itu motor-motor ketinting sampai sekarang ini. Dulu motor tempel. Lembaga Bantuan Hukum Manado memandang sebagaimana temuan ilmiah YLBHI Forum Asia 2021 dalam risetnya tentang pemiskinan, perubahan iklim, dan pelanggaran hak asasi manusia, menunjukkan temuan bahwa adanya reklamasi di pesisir sangat berdampak buruk pada nelayan. Sebagaimana fakta lapangan yang terjadi pada proyek reklamasi sebelumnya di kawasan Pitiwungan Sario. Mulai dari tidak memadainya dermaga, meningkatkan risiko terkena gelombang tinggi, berkurangnya alat tangkap nelayan, bahkan hilangnya mata pencarian, hingga mempengaruhi lingkungan hidup. Selain dapat mempengaruhi berkurangnya pendapatan nelayan, dampak reklamasi juga dapat mengakibatkan berkurangnya populasi nelayan di pesisir Manado dan dipaksa beralih profesi yang tidak sesuai dengan keahliannya, sehingga berujung pada kehilangan mata pencaharian. Nelayan yang masih bertahan sekarang harus tinggal di pemukiman padat dengan kebersihan yang buruk dan rentan terhadap banjir. Jadi kan prinsipnya LBH adalah mengedepankan masyarakat sebagai garda terdepan perlawanan ini ya. Jadi perlawanan ini harus dibangun di level basis. LBH terlibat di situ. Jadi inisiasinya dari masyarakat dan LBH sangat menghormati inisiasi masyarakat itu. Kedua, dalam proses litigasi. Masalahnya adalah perizinan lingkungan hidup yang diterbitkan oleh pemerintah daerah ini masih berita angan-angan ini. Orang bisa bilang ada izinnya, tapi kan orang tidak melihat izinnya mana. Oleh karena itu, izin itu harus dibuka dulu ke masyarakat. Apa izinnya, siapa yang mengeluarkan, apa isinya. Dan itu yang dilakukan LBH saat ini adalah mencoba mengakses izin itu. Agar pemerintah daerah membuka izin tersebut dan bisa diketahui oleh masyarakat. Prosesnya adalah kita mengajukan pertama akses informasi, menyurat ke pemerintah daerah. Tapi karena tidak ditanggapi atau direspon tidak dengan sesuai apa yang kita minta, maka kita mengajukan permohonan ke Komisi Informasi Publik untuk membuka informasi. Dan per minggu kemarin, kalau tidak salah, Komisi Informasi mengabulkan permohonan LBH sebagian ya.
dan meminta Pemda untuk membuka izin lingkungan. Menarik karena pertama begini, Pemda menyatakan bahwa izin itu bukan izin yang terbuka, bukan informasi yang terbuka, karena ada alasan soal investasi. Jadi menjaga iklim investasi, maka dokumen informasi terkait dari perusahaan itu harus dijaga oleh pemerintah. Nah, ini keliru besar sebenarnya, karena izin itu namanya itu produk pemerintah, pasti dia itu informasi terbuka, kecuali soal rencana perang, soal alutsista itu kan dikecualikan. Nah, di luar itu kan itu informasi yang wajib dibuka sebenarnya. Jadi ada pembangkangan dari pemerintah daerah soal hak warga negara atas informasi. Dan LBH menguji itu di Komisi Informasi Publik dan dimenangkan. Komisi Informasi Publik mengatakan bahwa izin lingkungan itu wajib dibuka dan mereka meminta Pemda untuk membuka izin itu. Menyatakan bahwa informasi yang diminta oleh pemohon dalam paragraf 6.1 adalah informasi yang bersifat terbuka dan wajib diberikan kepada pemohon. Yang biasanya nelayan bisa menghasilkan rupiah untuk menghidupi keluarga, tapi kalau direklamasi nggak tahu seperti apa ke depan. Paling kalau nelayan akan berganti profesi, kasihan seandainya mereka tidak paham tentang tukang atau buru bagasi. Jadi mereka pasti akan berpikir lebih baik kita harus melaut lagi, biar ada kejelasan pendapatan yang ada, bisa kasih makan istri, kasih makan anak, terus membiayai anak-anak, sekolahnya anak-anak. Itu kehidupan nelayan memang melekat seperti itu. Setiap pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum harus mempertimbangkan berbasis pada partisipasi yang bermakna dengan jaminan rekognisi pembangunan yang berorientasi pada manusia dan mengakui manusia subjek utama yang menerima manfaat, sehingga harus dilibatkan sebagai peserta utama dalam pembangunan. Negara memiliki tanggung jawab dalam menciptakan kondisi yang mendukung perkembangan masyarakat dan individu, mengakui bahwa hak atas pembangunan adalah hak dasar atau asasi warga negara yang tidak dapat dilanggar, serta persamaan akses untuk pembangunan sebagaimana yang dituliskan dalam Deklarasi PBB tentang hak atas pembangunan atau Declaration of the Right to Development. Perda itu bermasalah. Dia kan perda zonasi kan sifatnya kan dia perintah undang-undang ya, undang-undang WP3K mengamanatkan bahwa pemerintah daerah itu harus membuat peraturan daerah rencana zonasi. Kalau undang-undang WP3 kita lihat sebenarnya dia sudah diuji di MK dan MK bilang bahwa dia kan diuji soal hak pengelolaan dan kemudian diuji kemudian diganti menjadi izin lingkungan hidup dan izin reklamasi. MK bilang bahwa pesisir ini itu adalah sumber daya yang dikuasai negara. Oleh karena itu tidak boleh ada kepemilikan privat di situ. Karena negara menguasai atas nama rakyat untuk kedaulatan rakyat. Tapi jika ada privatisasi, maka hilanglah konsep kedaulatan rakyat. Rakyat hilang kedaulatannya terhadap wilayah pesisir. Tapi pada akhirnya implementasinya adalah hanya berubah normatifnya saja. Hak dirubah menjadi izin. Pada akhirnya yang menguasai wilayah pesisir kembali lagi adalah privat. Yang tersingkir adalah masyarakat lokal. Jadi dari Undang-Undang WP3K dan Perda Rencana Zonasi memang itu bermasalah. Hingga kini, proses pekerjaan terus berlanjut dan menimbulkan ancaman besar bagi warga nelayan dan masyarakat di sana. Dampak kerusakan lingkungan hingga pembunuhan ruang hidup nelayan akan terjadi jika ini terus dibiarkan. Ganasnya alam tak bisa kita bendung jika murkanya telah memuncak. Sungguh ironi melihat pembangunan di kota Manado tidak mencerminkan kemanusiaan yang sejati. Padahal Sulawesi Utara dikenal dengan semboyan manusia hidup untuk memanusiakan manusia lain selalu digaungkan oleh pemerintah. Apakah ini dipakai untuk menjual alam ataupun masyarakat kita dengan berlindung di balik kata pembangunan? Kalau untuk sikap saya selaku istri seorang nelayan, itu tidak menerima tentang reklamasi. Ya, karena reklamasi ini sangat merampas ruang hidup nelayan. Karena ketergantungan hidup nelayan itu sangat kental dengan laut. Jadi kalau laut ditimbun,
Mungkin nelayan bisa bekerja di tempat lain, tapi tidak sama kalau profesi awal seorang nelayan tetap akan ada melekat dalam diri. Jadi kalaupun reklamasi, terus terang saya paling menolak dan saya tidak menerima hal itu. Cuma sayangkan orang pelaut ini, orang ini kan warga negara Indonesia, sama-sama ada hak ini. Bukan cuma pengembangan yang ada hak sini. Orang ini bukan orang turis-turis, warga negara Indonesia. Warga Manado Utara melakukan perlawanan karena mereka sadar terhadap masalah yang terjadi hari ini akan berimbas untuk para generasi yang akan datang. Upaya terus dibuat, bahkan mereka melakukan perlawanan secara masif melalui aksi turun ke jalan ataupun menempuh jalur hukum. Nampak juga ada beberapa upaya dari pemerintah daerah untuk menutupi segala informasi terkait dokumen-dokumen proses dikeluarkannya izin reklamasi ini. Sebelumnya, Pantai Malalayang dan beberapa tempat lainnya telah selesai ditimbun. Banyak warga di sana kehilangan mata pencaharian dan para nelayan merintih dengan apa yang telah terjadi. Ada yang berhenti melaut, ada juga yang tetap melaut, tetapi pendapatan berkurang karena banyaknya pengeluaran yang terjadi. Wilayah Manado Utara adalah pertahanan terakhir di balik ganasnya pembangunan di kota Manado. Upaya genosida terhadap warga nelayan mencerminkan bahwa pemerintah telah menjual sumber hidup warganya kepada para kaum elit dan komprador untuk diprivatisasi. Pertama adalah yang paling mendesak ya, hentikan reklamasi. Kedua, cabut perizinan. Yang ketiga, kembalikan kedaulatan terhadap pesisir kepada rakyat, khususnya nelayan tradisional dan masyarakat terdampak di wilayah Manado Utara. Biarlah mereka yang menentukan arah mana pemanfaatan ruang hidup. Sebenarnya tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena masyarakat kan mengelola lingkungan hidup dengan cara-cara tradisional ya. Dengan alat tangkap tradisional, dan juga mereka menggunakannya pertama untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kedua, mereka itu kan aktor dari wisata bahari, ya. Ikon Manado kan itu wisata bahari, dan pelaku utama kan sebenarnya nelayan tradisional, ya. Dan jika mereka hilang, maka ikon wisata bahari ini cuma jadi ikon industri belaka, tapi tidak memberikan makna kedaulatan terhadap mereka yang memang menjalani kehidupan sehari-hari dan menggantungkan hidup di laut. Dan mereka itu bukan cuma orang saja, tapi mereka sekelompok orang yang membentuk budaya dan juga menjadi representasi bahwa inilah Manado adalah kota pesisir yang kaya dengan nelayan-nelayan dan juga aktivitas penangkapan ikan tradisional itu. Jadi cuma itu harapan Om P itu seluruh pesisir dan kepulauan menolak ini reklamasi ini. Setidaknya pemerintah lebih turun ke bawah, lebih melihat kehidupan yang di bawah. Jangan hanya duduk di kursi yang enak yang disediakan oleh rakyat, tapi tolong turun ke bawah, lihat kehidupan masyarakat di bawah, terlebih masyarakat nelayan, masyarakat pesisir yang dimana bergantung hidup terhadap laut, terhadap pantai. Dan untuk harapan yang sangat kami harapkan itu bahwa kami hanya bisa minta bahwa pemerintah harus berdamai dengan rakyat. Jauh harapan yang sangat besar, harus menang memperjuangkan tentang tolak reklamasi, harus menang. Karena jangan menghilangkan ruang hidup nelayan masyarakat pesisir, jangan pernah hilangkan itu. Kenapa saya berbicara tentang kita harus menang? Karena saya sangat yakin Tuhan akan melihat hal ini karena kita melindungi ciptaan Tuhan. Apa yang terjadi hari ini adalah kegagalan pemerintah Sulut dalam merencanakan program pembangunan. Di satu sisi, pemerintah merencanakan secara serentak program pariwisata, sementara di sisi lain melalui kebijakan ruang memberi jalan selebar-lebarnya bagi investasi yang menyebabkan pemiskinan terhadap warganya dan kerusakan lingkungan. Masih ada satu masalah lagi, yaitu dampak kerusakan Taman Laut Bunaken dan pastinya akan membunuh pendapatan ekonomi masyarakat di kepulauan serta ruang hidupnya akan dirampas.